Iya, pesawat sudah terbang dan ini bakal jadi seru banget nih Abigail. Yes, dan apalagi untuk posisi dari garis yang dibelah oleh pesawatnya ini cukup tidak adil. 10% hanya mengcover area kiri, sedangkan 90%-nya dibiarkan begitu saja di area kanan. Shipyard menuju Rinam Village. Dan sementara itu untuk di area observatory sudah diisi oleh EVOS Esports, Bullseye diisi oleh Inje ID. Rata-rata tim mengambil area kiri atas. Iya, maksud tapi kalau kita lihat juga ada EVOS yang sepertinya mereka bakal ngambil rumah labirin. Ini udah jadi pattern atau udah jadi satu ciri khas dari EVOS itu sendiri kalau seandainya mereka rotasi memakai mobil. Tapi di luar dugaan mereka coba untuk masuk ke daerah dari factory-nya itu sendiri, Abigail. Yes, dengan kendaraannya dia akan lagi. coba masuk lagi, maju sekedar mencari informasi apakah di dalam factory ada orang. Untungnya mereka punya vehicle, jadi akan menurunkan chance resiko mereka ditembakin. Dan tapi ada DG, dari atasnya ada DG. Wah, ini bahaya ada sih. DG, bahaya banget dan bakalan jadi rame, apalagi untuk dari First Rider ini mengamankan area atas, sehingga vision terbaik harusnya dimiliki oleh First Rider. Yap, bener banget. Ini rada aneh, rada kaget menurut gua. Kalau pendapat gua biasanya itu EVOS bakal mampir di rumah labirin ya, tapi ini bener-bener mereka gaspol masuk ke daerah dari factory-nya itu sendiri. Rumah labirin tadi kan dijaga sama IOG. Kemungkinan saat dia masuk ke tengah-tengahnya antara RRQ dan juga IOG, mereka sadar ya. Mereka udah sadar. Iya. Dan kalau tapi yang jadi catatan sebenarnya IOG nggak ngeluarin tembakan sama sekali. Betul, tapi gitu kan? mungkin ada sedikit ini slightly vision, insting ya kan. Wow, biasanya tuh jarang-jarang banget. Dan tapi kalau kita lihat balik lagi dari kondisi factory yang udah mulai padat gini, apalagi kalau kita lihat di atas juga udah bakal coba untuk kontes. Betul sekali, langsung saja di kontes dan ternyata dari sang kapten EVOS Sam 13 dengan bareta yang dia miliki langsung menghujamkan tembakannya ke arah Dranix di sini yang hanya memiliki glue wall yang baru saja dipecahkan oleh EVOS Esports. Oke, dan kalau misalnya kita lihat lagi di sini ternyata dari EVOS Esports akan coba pop up krononya. Mereka akan coba berpikir bagaimana menghantam tim-tim yang tersisa, tapi tampaknya mereka akan coba membiarkan terlebih dahulu. DG di sini juga sudah cukup banyak, akan berhadapan EVOS juga akan coba panen kill. Siren Esports dengan 5 poin kill yang dia punya. Devito akan coba nahan dulu zona sedikit. DG sudah terpuaskan di posisi kelima di sini. Arul dengan 6 poin kill yang dia miliki dari oleh Dranix akan bertahan, mencoba healing terlebih dahulu. Sam 13 bertahan di balik luar dan juga himpit-himpitan dengan zona. Akan ditembakin lagi oleh Arul sang wonderkid kita di sini. Cukup banyak damage yang masuk, tapi Sam 13 akan healing lagi, ulur lagi waktunya. Gak mau kasih kill Dranix, gak bakal mau. Dan sementara itu dari Dranix juga tampaknya sudah mulai kehabisan resource nih Bang El. Dan kita lihat di sini Siren Devito mendapatkan advantage di high ground dan kita lihat di sini coba untuk natak. Oke guys, ini dia pertandingan untuk ronde kedua di kalah hari juga pesawat melintas dari Santa Catarina menuju The Maze tentunya kali ini, Bigan. Ya, lebih adil ya daripada game yang pertama tadi di Bermuda, di mana pesawatnya agak sedikit lebih ke kiri dan sulit untuk para pemain bergerak menuju ke sebelah kanan dari map. Sementara untuk di kalah hari sekarang, pesawatnya benar-benar membelah rata dan setiap tim memiliki areanya sendiri. Bahkan dari DG pun tidak ada gangguan sama sekali, sama seperti sebelum-sebelumnya di Stone Ride. Benar, tapi di Bayfront kita lihat ada dua tim di sini, Siren dan juga First Rider nampaknya yang udah melakukan tembakan juga dari arah Siren. Dan gua kayak melihat dari First Rider cukup pintar untuk Vector itu udah kayak ngundang banget buat jarak dekat. Ayo kalau misalnya kita mau tarung, kita jarak dekat aja. Kita nggak perlu untuk ngikut jarak jauh karena kita juga tahu gitu. Semua tim yang lagi main bakal coba untuk bertahan sampai akhir zona banget dan kita bakal coba untuk dapat close range combatnya. Jadi kayak double Vector bakal diuntungkan banget. Double Vector bakal diuntungkan banget, apalagi seorang Deadly mengundang tim-tim yang lain untuk melakukan jarak dekat. Sementara Iki di arah lain berhasil melakukan seorang Justin dengan VS dari Siren. Yang mana kali ini Justin terdapatkan seorang Street yang masuk menuju ke late game juga. EVOS dengan 5 kill. Nyayur Sam 13 dengan mereka juga menembak juara depan sana. Berlari, Devitonya kenok. Ada yang terlihat di sana. Sudah mulai di-spread juga. Mr. Home dengan pelontar di sana cukup berbahaya juga. Harus berhati-hati. Lampu kuning buat EVOS. Hati-hati. Siro di sana dengan pelontar. Berhasil mendapatkan 3 player dari EVOS. Baru gua bilang hati-hati. Masih ada Ancang Regi di sana. Mr. 05 yang mencoba untuk menyelamatkan para player dari EVOS Esports tentunya. Ini ada yang lagi nonton ya. First Rider cuma nontonin doang war yang lagi terjadi di luar. Siren, RBR, EVOS banget ada. Mr. Home dengan pelontarnya cukup baik banget. Itu benar-benar bagus banget karena 3 orang langsung tumbang. Tapi ternyata First Rider bakal ketemu juga sama tim
EVOS. Kali ini Siren bakal tumbang juga oleh tim RBR. Masih maju lagi. 3 tim tersisa, First Rider 8 poin eliminasi Darkon Scarlet. Ombaknya cukup percaya diri tapi gagal. Ditumbangkan di posisi ketiga. RBR sisa 1. Akankah ini harinya untuk EVOS? Zero-nya coba untuk melawan 2 lawan 1 tapi Zero tidak mampu lagi melawan. Kita sudah berdarah-darah. Kita sudah berjuang mati-matian. Kita layak memenangkan ini. Kita adalah pejuang, bukan sekedar beruntung. Yes, dan buyah untuk EVOS Esport di kalah hari. Seru banget, bener-bener kayak Iyo, balik lagi nih. Aduh, udah lamahan kita nggak ngecast. bener, udah lama gak bareng nge-cast sama Bang Elha ya. Akhirnya gue sekarang nge-cast sama Bang Elha lagi. Iyo, iya. Nih kalau kita ngelihat dari jalur pesawat ini cukup adil ya. Maksud gua nggak banyak bakal ada kejutan karena kalau seandainya ngelihat jalur seperti ini pastinya bakal banyak banget tim-tim yang juga masuk ke drop point favorit mereka. Bener, dan gak seperti game pertama lah ya. Iya, Game pertama kan tuh bener-bener ke kiri banget. Tapi game 2 sama 3 ternyata cukup adil juga. Ya. Dan kita melihat ternyata memang berhasilnya bakal penuh Mereka banget bener-bener udah coba untuk defense ya Red Bull. Ini bakal bahaya nggak sih menurut lo? Karena kalau misalkan melihat, gue ngeliat sendiri sebenarnya dari posisi mereka meskipun high ground, tapi kalau misalkan lihat dari EVOS nih, EVOS tuh lebih tinggi posisinya. Iya, makanya. Jadi kayak high groundnya tuh visinya masih luas di arah EVOS juga. Bahkan EVOS bisa ngeliat nih, kalau misalkan RBR nembak ke arah mana, EVOS bisa ngamanin tempat paling amannya di mana juga. Bener banget. Dan kalau gue lihat di sini bahkan Mr. 05 udah punya pelontar ya kan. Itu dia. Ini dia nih kalau seandainya dia ngelihat dan dia punya info di dalam sana bakal banyak orang, dia bakal coba untuk ngincar pakai pelontar dan itu jadi fun and fact karena tadi tim EVOS diratain pakai pelontarnya Mr. Home. Nah, ini kalau seandainya jadi bakal revenge kayaknya. Itu dia, udah kena tembak juga dan udah melihat mereka dia punya pelontar, ada rasa ingin ngeras karena tower tuh pasti tinggi banget. Itu tinggi banget. Tapi kalau gua ngelihat bakal aneh menurut gua kalau seandainya Mr. 05 sekarang di timing di mana zonanya juga masih zona kedua, dia udah coba maju, itu sayang banget. Bener, kayak cukup dirugikan ya. Apalagi kalau misalkan sampai zona ke arah mereka dapat high ground-nya itu cukup aman. Karena kalau misalkan kita lihat ke arah bawahnya tuh lumayan open field juga. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari gesturnya nampaknya mereka coba untuk tinggalin high ground ya. Mereka malah bakal coba untuk cari turun, cari mungkin kompon yang lebih pasti. Karena kalau ngelihat dari high ground itu di fase-fase mid game bakal bahaya sebenarnya kalau kita stay lama di sana. Bener, namun ada DK Abax juga udah ketembak oleh EVOS Street kali ini berhasil didapatkan di mana Sam 13 juga terculik. Masih ada Abu juga bakal coba follow up dengan sebuah paraval yang nembak ke arah tim DK Faiz. Dan ternyata ada damage dari 05 dengan sebuah AUG-nya berhasil menjatuhkan Jafra. Tinggal 2 orang lagi, namun mereka nggak bisa ngeras juga. Adakah yang punya Bareta nembusin Gluol? Bakal susah, ini bakal susah banget buat DG kalaupun mau nyebrang ya kan. Apalagi zona juga udah masuk di daerah EVOS. Yang mana kalau seandainya DG masih mau maksa ke depan itu ada sungai. Jadi yang objektif yang paling pasti buat dia adalah benar-benar nyusurin jalan. Tapi itu bukan berita yang baik karena ada apa ya? Ada sungai terus terbuka gitu ya kan. Bahaya banget sih. Sungai, ada IOG di jembatan. Ada IOG di jembatan dan kalau kita ngelihat zonanya ini udah ke arah Marble Works yang mana udah ada bahkan banyak banget tim 1 2 3 4 5 6. Bener. 6 tim lihat. Wow. Dan melihat mereka itu kayak tipikal main di dalam zona semua, ini udah ada yang main di luar zona kayak IOG, EVOS, DG dan juga Siren memilih kayak main di luar aja. Biar aja yang di dalam perang dulu, kita di luar dulu. Cuman bisa aja dirugikan sama luar. Tapi lihat DG juga udah tembak juga oleh tim EVOS, kali tinggal fight sendirian. Bahkan seperti ending oleh seorang Abu dengan sebuah paraval. Misalkan 8 HP masih ada Chrono pakai medkit terlebih dahulu. Ya tadi kalau gua ngeliat udah ada pergerakan juga dari IOG pakai mobil ya, ngelewatin jembatan. Jadi harusnya ini jadi satu sinyal yang penting buat EVOS kalau seandainya mereka mau sustain juga. Bahkan kena tembak masih ada treatment gun karena Razor. Tapi kita Zaydan berhasil mendapatkan Sam 13. RBR bakal ketemu sama tim EVOS di mana Sam 13 juga udah terjatuh. Tapi bisa tolong lagi. Pelontar disiapkan oleh 05 tapi zonanya nggak memihak kepada mereka. Coba untuk masuk lagi tembakan depan dan ternyata masih ada duel cukup baik juga dari 05. Udah dihalang lagi oleh RBR dan ternyata masih bisa untuk masuk. Yap, bener banget tapi ini bakal bahaya banget buat Mr. 05. Oh my god. Ada pelontar yang on point banget nampaknya Lihan. Bakal dia langsung ayo 05 masih ada Home dan juga Zero di belakang di mana 05 lagi memakan korban. Di mana masih ada dua. Tembak sekali lagi 05 lewat jalan. Tapi ternyata Mr. Home ngebalas dengan M79-nya. Oh my god. Alright, here we go. Map bermuda kedua untuk Grand Finals FFEM 2020.
21 Spring Bigan. Yes, di mana kali ini pesawatnya lebih baik daripada Bermuda yang pertama ya. Karena kalau tadi dari Bullseye ke Rim, sekarang dari area hangar menuju ke Keraton. Ini artinya seluruh tim bisa menuju ke areanya masing-masing dan menarik untuk melihat ke area atas. Kenapa? Ada apa dengan Ayoji? Auranya mendapatkan momentum untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi Mr. Home berhasil mendapatkan kalau serang Mr. 05 lagi-lagi dengan RBR. Pelontar lagi, ya ampun RBR. Dipulangkan di posisi ke-7. EVOS mendapatkan angin segarnya kali ini. Yes, angin segar berhasil didapat Rama. Terkenakan oleh pelontar dari Mr. 05 di sana. Masihkah bisa untuk diselamatkan? Dijemput. Jam Solid ternyata sudah mulai di spray down. Mervin. Sekarang Mervin. Marsa juga terlihat. Marsa terkena headshot. Langsung pencapalannya. Diras langsung ke arah bawah. Satu lagi dari NCAD yang kali ini masih bisa bertahan di belakang. Satu lagi NCAD di sana. Cuma untuk di end terlebih dahulu. Nggak di end. Reki Mr. 05. Mervin. Solid. Menyisakan Iki yang sudah tidak bisa selamat lagi. Di posisi keempat. EVOS yang kali ini benar-benar nyayur di late game. Yes, sementara itu EVOS menyadari poinnya sudah cukup banyak. Zona pun sudah mulai First Rider mendapatkan poin maksimal. EVOS kali ini masang keluar. First Rider di posisi ketiga melawan Sesmizo tentunya di sana. Yang kali ini masih ada Jojo coba untuk masuk ke dalam zona juga. Disiapkan satu bom tapi ada pelontar. Masih belum kena karena ada Glow yang sangat responsif juga di sana tentunya. Thanos dari belakang. Bara awas, bara ada bom. Masih ada Chrono juga yang dinyalakan tentunya di sana. Aduh, kenok juga rupanya di sana seorang Bara. Cukup sulit posisinya. EVOS mengamuk lagi. Di Mr. 05 masuk dan Sesmizo harus sudah dipulangkan ke lobby. Ya ampun, selama nafasku masih mendesak dan jantungku tetap mendetakkan tahta juara, takkan pernah jiwa ini menyerah sampai akhir hidup ini. gokil banget pergerakan dari EVOS Esports. Ini dia, macan putih sudah mulai mengaum Bigan. Yes, EVOS Esports mendapatkan kuyanya kembali dan bakal merangsek menuju ke atas klasmen tentunya. Betul, sebelah. Alright, ini dia match kelima di map Kalahari-Lihan. Oldhampton menuju Stone Ridge. Pesawat sudah berjalan. Benar, 3 game setelah di game pertama pesawatnya baik-baik banget dan kali ini EVOS bakal melipir sedikit ke arah Oldhampton. Dan juga strike-nya bakal diisi oleh tim Aura. Kali ini ada NJID juga, memang kadang-kadang tuh EVOS sama NJID tuh ketemu ya karena memang satu jalur mainnya di atas-atas. Dan kita lihat kali ini mereka bener-bener sama sekali mungkin tidak ada yang nabrak saya juga, tapi masih selamat untuk sejauh ini. Dan ada pemain yang cukup pasif dari tim EVOS, di mana mereka mengamankan satu buah rumah aja, yang dimana kalau misalkan ditembak pelontar rata semua. Aduh, tapi memang nggak perlu untuk EVOS banyak gerak sih di match kali ini. Tapi kita akan beralih dulu nih. Ada EVOS Mr. 05 sang MVP dari ronde keempat dengan 4 poin kill. Tapi damage ya bukan main, 2311. Benar, jadi MVP juga karena ini ya buyah juga di game sebelumnya, berarti udah 2 kali buyah juga untuk EVOS. Namun mereka juga masih dempet-dempetan untuk poinnya untuk first rider. Kalau hitungan gue sih memang masih dempet banget. Cuman tadi EVOS sempat menyusul sedikit. Cuman kalau misalkan di match kali ini first rider bisa tetap konsisten, gue rasa EVOS akan kesulitan untuk tetap ada stay di peringkat pertamanya. Itu pun kalau misalkan EVOS-nya finish di posisi 6 ke bawah. Benar, Ya kan? Itu dia. Tapi ini battleground. Anything can happen. Semua bisa terjadi juga. Zona menentukan hasil juga tentunya. Danger Zone juga terjadi di mana EVOS tuh selalu berjodoh sama RBR ya. Sama Red Bull Rebellion tuh selalu ya samping-sampingan ketemu juga. Dan kayak persentase untuk EVOS menang tuh juga lumayan tinggi. Tapi EVOS kalah juga ada ya. Jadi masih kayak rata-rata kayak sedikit lebih tinggi sedikit aja. Cuma RBR mengamankan pinggir zona, tapi ternyata RBR Zero di sini berhasil mendapatkan abu. Sayang sekali abu berhasil didapatkan. Bakal coba pakai launchpad terlebih dahulu. Di mana udah ada yang terbang di atas, bintang jatuh, minta permohonan terlebih dahulu. RBR masih ada di luar juga. EVOS mengamankan zona terlebih dahulu. Di mana mereka sebenarnya tempatnya gak cukup aman juga, karena sebenarnya open field di luar sana masih banyak banget tim yang tersisa. Ada kemungkinan dan juga EVOS itu bisa kena hajar sama tim lain sebenarnya. Ya ada, tapi kalau misalkan ngelihat dari posisi mereka dan gestur yang mereka miliki, ini dari EVOS juga nggak akan mau ikut-ikutan masuk. Jadi mereka benar-benar nahan begitu aja. Tapi ternyata dari FR Darko di sini tepatnya cukup tinggi. Tapi No kita lihat EVOS harus dibikin tusun di peringkat 7. Oke, udah
udah masuk di game ke-6 nih, Bigan. Yes, di mana? Gue Gimana? inget pas kita dulu pertama kali nge-cast ya. Gimana tuh? Di Bali waktu itu kan. Yes. Sampai akhirnya guru gua bisa jadi rekan kerja gua nih. Buset. Enggak guru, semuanya belajar ya kan. Nah, Oke. ini penting menurut gua Yes. buat komunitas kalau punya mimpi jangan lupa buat berusaha. Jangan lupa buat berusaha. Sama kayak sekarang tim-timnya juga lagi berusaha karena pesawatnya tadi melintangi cukup apa ya? Cukup membagi dua ya. Ya. Tapi yang menarik adalah DG nggak coba untuk ngambil skill lodge, tapi coba untuk ngejegat dari Wow. EVOS Esports ya. Menarik karena memang agak sedikit jauh juga untuk Ya. menuju ke skill lot, sementara First Rider tidak ada gangguan sama sekali di Bang El. Iya, lagi-lagi ya First Rider di luar dari spotlight tim-tim yang ada, dan ini bakal jadi PR sebenarnya buat EVOS Esports apabila kalau DG sendiri juga coba untuk nahan dan sampai akhirnya coba untuk nahan pergerakan dari EVOS sendiri yang habis rotasi dari Mod House. Yes, dan di arah lain gitu yes, masih memberikan yang terbaik termasuk untuk dari tim EVOS Esports sendiri yang tadi sempat tercegat ketika ingin masuk menuju ke area Mod House oleh tim DG Esports. Sekarang mereka sudah berada di area tengah dari map. Iya bener banget, kalau gue lihat ini bener-bener masih kosong banget dari resource yang EVOS punya. Ini bakal jadi krusial menurut gue untuk EVOS. Apabila mereka tusun di game ke-6, ini nggak bakal baik buat mereka kalau seandainya mereka mau menjuarai FFVM season kali ini. Harap-harap cemas jadinya Harap-harap cemas. Dan balik kalau seandainya kita ngomongin First Rider cuman butuh 5 game berturut-turut. Iya, dan yang menarik di sini ada RRQ dan juga EVOS yang nampaknya jadi tetanggaan nih. Jadi Ya kan? Tetanggaan. Dan tapi kalau gue lihat dari resource M13 lu bisa lihat belum ada helm, belum ada vest. Wah, ini bakal bahaya sih menurut gue. Ya, cukup sulit untuk EVOS sendiri karena menurut gue ini bukan area awalnya mereka. Bener. Kalau kita melihat untuk area awalnya EVOS itu berada di utara dari minimap. Ketika mereka tertekan, ternyata ada suara tembakan yang mana Abu sudah tertrack posisinya bakal spray dan begitu saja oleh Pac-Man juga dengan action 8-nya sampai ke zona selanjutnya ketiga. Oh my god. Ini bakal jadi kabar yang buruk menurut gue buat EVOS ya, karena mereka sekali lagi nggak punya resource yang cukup banyak sampai akhirnya mereka masuk ke daerah Brasilia pun juga itu daerah yang udah di loot full loot ya. Full loot Betul. banget. Mau nggak mau mereka harus mendapatkan kill untuk nyairin bounty-nya. Kalau misalkan ada player dari mereka yang memakai bounty token, kalaupun ada yang menggunakan summon airdrop, mereka harus butuh waktu untuk men-summon dari airdrop itu sendiri. Dan yang mereka kalau ingin masuk ke posisi 2 besar. Yes, cukup sulit dan EVOS, ya Mr. 05. ampun, masih bisa dapat satu knockdown-nya dengan resource yang seadanya, harus menghadapi Dranix yang berada di depan sana. Sam 13 sudah mendapatkan satu senjata andalannya yaitu double sniper atau double AWM yang kali ini dalam waktu 10 detik harus masuk ke dalam zona, tapi di samping mereka masih banyak player tentunya memilih untuk bergerak menuju sebelah kanan sedikit. Ya, serba salah menurut gua EVOS karena di depan juga udah banyak banget lawan-lawan mereka. Yang cara yang paling utama adalah bener-bener nahan dan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan momentum. Gluolnya udah dikit, medkit juga udah nggak ada dari Sam 13 di mana Okan juga harus dibelakang dengan Lobby ternyata waduh ya ampun, Street masih bisa dapat seorang Abax. Abunya harus sudah terkenal, bisa aja Siren terlebih dahulu. Siren tereliminasi. Ada legal yang kurang tapi Sam 13 sulit, DG juga tumbang. EVOS masih bisa, masih ada asa tapi udah nggak punya Gluol lagi seorang Street. Aduh ya ampun, harus terkenal juga dan ternyata Mr. 05 menjadi last man. Berhasil lepas satu knockdown ke arah NCI di sana. Oh my ada Bara, Marsha, Mr. 05. Ya ampun, masih bisa NCI di eSport dan Zed dengan 10 killnya kali ini masih bisa untuk hidup. Seorang Bara sendirian, 1 lawan 1 lawan 1. Tiga tim besar kali ini. Mr. 05 coba untuk bersabar terlebih dahulu. Ya bener banget, ada 6 kill yang dikumpulkan oleh Mr. 05 ya. Dia benar-benar bisa ngeflank dari belakang sampai akhirnya mendapatkan momentum, dapat kill yang cukup banyak juga dari tim NGID. Yes, ada satu lantaran MT9 juga sepertinya Bara cukup sulit di sana, dibalaskan dengan hand cannon masih belum kena. Karena bisa 5 Bara di sana coba di-tag. Didapatkan oleh Pac-Man. Hati-hati, AWM dari seorang Pac-Man cukup membahayakan. Dilempar lempeng dulu bakal seperti jump shoot 1v1. Sini B1 bos, di jump shoot. Waduh, terdiam begitu saja Mr. 05. Jika pahlawan terdahulu berjuang demi kemerdekaan, kita survivor. Please stay on stage. Terima kasih, Pak. Oke, survivor yang ada di rumah
di seluruh Indonesia. Ini dia momen yang kalian tunggu-tunggu. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Dengan jumlah poin 80. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Congratulations! Kepada EVOS Esports! Congratulations to the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring dengan jumlah poin 80. Congratulations once again to EVOS Esports! Kami kembali mempersilakan kepada Bapak Christian Wihananto selaku Country Producer of Garena Free Fire untuk memberikan giant check sebesar 350 juta rupiah. Dan nantinya EVOS Esports akan mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore. And survivors dari seluruh Indonesia, this is the trophy lifting moment. Setelah berhasil mendapatkan buya sebanyak 2 kali dan total kill sebanyak 33 kali, EVOS berhasil mengukir sejarah. Mereka akan melanjutkan perjuangannya mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore dan memperebutkan total hadiah sebesar 2 juta US dollars atau senilai dengan 28,9 miliar rupiah. This is it. Once again, survivors, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring, EVOS Esports! Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk EVOS Esports! The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring! Selamat sekali lagi untuk EVOS Esports. Dan inilah dia klasemen akhir dari The Grand Final of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Survivors di rumah, I hope you got inspired. Amazing, congratulations once again for the champion, EVOS Esports. Dan juga tim-tim yang sudah bertanding di Grand Final kali ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua survivor di rumah di seluruh Indonesia yang telah mengikuti pertandingan demi pertandingan di Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring.
inilah sekali lagi the final standing. Terima kasih juga untuk Kraft Tindeng Red Bull, suplemen kesehatan di kategori minuman berenergi.